Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa saya mata kuliah Kebijakan Politik Internasional pada pertemuan ketiga Kebijakan Politik Internasional. Hari ini kita akan bahas tentang unit analisis dan unit eksplanasi. Harapannya adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali unit analisis dan unit eksplanasi yang akan digunakan untuk melakukan analisis kebijakan politik internasional. Terlebih dulu, mahasiswa nanti akan diajak untuk mengetahui apa sih unit analisis itu, apa sih unit eksplanasi itu, bagaimana mereka berdua bisa berbeda, dan bagaimana cara menggunakannya. Intinya ini adalah metode untuk melakukan analisis, bisa digunakan untuk disiplin ilmu lainnya, karena pada prinsipnya ini dari metode penelitian, jadi semoga ini nanti bermanfaat. Oke, jadi kita akan mulai. Mungkin saya share screen dulu. Hmm. Nanti di akhir ada evaluasi penugasan untuk mengetahui jika kalian memahami memahami apa sih? Memahami konsep-konsepnya. Oh, iya. Bagus banget ya Zoom sekarang. Bagus banget Zoom sekarang. Udah mulai agak-agak ini saya. Oke, jadi unit analisis intinya adalah apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita analisis. Jika kita menggunakan teori ke analisis presiden, ada dua yang saya ajarkan, saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni leadership trait analysis yang terdiri atas 8 kepribadian presiden dan presidensial karakter. Presidensial karakter udah saya bahas nggak ya, yang presiden aktif dan pasif itu? Belum ya kayaknya. Ya udah saya ulas lagi. Yang presidensial, yang leadership trait analysis itu berarti kita meneliti tentang leadership, leadership kepemimpinan, trait karakter, karakter kepemimpinan presidennya. Itu adalah yang akan kita teliti. Jadi itu adalah jadi unit analisisnya. Sedangkan unit eksplanasinya adalah jika menggunakan LTA, itu kalau kita harus mempelajari dulu metodenya, kita harus mempelajari tingkat mereka presidennya ini mengolah informasi, apakah dia mempertimbangkan informasi-informasi di sekelilingnya dia, gitu. Ataukah dia cenderung mengabaikan, tidak terlalu memperhatikan gitu, justru menganggap hanya opininya sendiri atau pendapatnya sendiri yang paling baik, ataukah yang seperti itu? Ataukah dia tipe seseorang yang menampung semua informasinya, dia olah semuanya untuk mengambil suatu kebijakan. Yang itu nanti akan menentukan dia masuk, presidennya masuk ke tipe kepemimpinan yang mana. Apakah yang ekspansionis, karismatik, evangelis, direktif, reaktif, konsolidatif, konsolidatif, atau akomodatif. Jadi harus masuk ke situ-situ semua. Ada tingkat informasi, ada tingkat power. Tingkat power berarti tingkat bagaimana dia melihat dirinya itu mampu dalam menghandle semua informasi maupun semua peristiwa eksternal yang ada di sekelilingnya. Itu power. Jadi apakah dia orang yang sangat ambisius sekali, yang begitu ingin dikenal atau begitu ingin terlibat dalam banyak hal, ataukah dia orang yang memilih untuk wait and see, menunggu, ada tunggu dulu, atau seperti itu, atau dia tipikal seseorang yang baru akan memberikan pendapatnya tentang suatu peristiwa atau kebijakan luar negeri, menunggu pertimbangan dari orang-orang yang memang ekspertis di bidangnya, atau seperti itu, power. Jadi power dan informasi itu menjadi unit eksplanasi. Unit eksplanasi berarti apa? Berarti yang menjelaskan apa yang akan kita teliti. Jadi kita teliti tingkat dia mengolah informasinya, tingkat kognisinya, tingkat karakternya. Kemudian kita teliti tentang tingkat ia mempersepsikan powernya dia sendiri, apa dia menganggap orang yang cukup berpengaruh ataukah orang yang tidak melihat dirinya cukup berpengaruh. Hal-hal yang seperti itu menjadi unit eksplanasinya. Nanti kita akan langsung praktek.
Terus kemudian jika kita menggunakan teori yang satunya, yakni presidential karakter miliknya Jackson, kita akan melihat ada 4 unit eksplanasi. Unit eksplanasinya itu yang menentukan apakah dia masuk ke aktif ataukah pasif. Jadi ada 3 tipe, yakni aktif pasif, ada yang aktif-aktif, aktif pasif, dan pasif-pasif. Itu ada 3 tipenya. Dan kemudian apa yang kita gunakan untuk menyimpulkan apakah presiden tersebut itu termasuk yang aktif, ya hampir sama dengan yang LTA, cuma pertanyaannya mungkin agak berbeda. Pertanyaannya adalah bagaimana misalnya presiden itu eh, memandang memandang dirinya terlibat dalam suatu kebijakan politik internasional atau peristiwa internasional. Ada presiden yang memang sangat terlibat sekali, ada yang presiden yang tidak ingin terlibat sekali. Jadi dia hanya melibatkan, justru misalnya dalam aspek-aspek kebijakan luar negeri dia cenderung diam, tidak terlalu banyak berperan. Kemudian kita dapat melihat presiden lain misalnya dalam situasi yang krisis ketika misalnya perang atau melakukan invasi, dia cukup vokal untuk menyampaikan posisi negaranya. Ada yang seperti itu. Ya contohnya mungkin ya, enggak boleh bilang mungkin. Contoh misalnya Presiden Putin. Tapi itu harus kita teliti kembali apakah unit eksplanasinya atau hal-hal yang akan menjelaskan itu cukup menunjang unit analisisnya. Tapi tetap unit analisisnya adalah satu. Jika kita menggunakan LTA, leadership trait analysis, dan presidential karakter, tetap yang kita teliti adalah kepemimpinan presidennya atau karakter kepresidennya. Nah, cuma bagian penjelasannya antara LTA dan presidential karakter kan berbeda. Nah, itu memiliki unit eksplanasi yang berbeda. Kalau LTA, kita menggunakan unit eksplanasi information, power dan kontrol. Kemudian kalau presidensial karakter, kita melihat aktif atau pasifnya presiden tersebut terhadap suatu isu area. Ada presiden yang tidak terlalu aktif, ada presiden yang terlalu aktif. Itu yang harus kita nilai sendiri sesuai dengan penilaian kita. Nah, intinya itu adalah contohnya. Tapi intinya adalah dalam suatu penelitian dan analisis itu harus jelas dulu apa yang diteliti dan apa yang menjelaskan apa yang kita teliti. Yang menjelaskan atau unit eksplanasinya biasanya kita turunkan dari teori-teorinya, biasanya secara ideal. Atau kalau sudah cukup terlatih kita bisa langsung mengenali dari jurnal-jurnal. Nah, dalam prakteknya hari ini kita akan melihat jurnal yang jurnal misalnya eh, jurnal ini kita akan kenali unit analisis dan ekspansinya. Misalnya ini adalah the political economy of local content requirements policy. Jadi ini kebijakan kewajiban konten lokal di Indonesia di bidang industri manufaktur telekomunikasi. Ya, berarti ini unit analisisnya adalah kebijakan. Ya. Ini termasuk ini siapa iPhone enter the room? Eh, ini adalah kebijakan publik. Ini adalah kebijakan Negara Indonesia. Tetapi karena ini berkaitan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia, maka mitra dagang itu yang melihat ini sebagai kebijakan luar negeri. Kenapa? Karena mempengaruhi mereka. Siapa saja mereka? Hong Kong, Cina, utamanya Cina, Taiwan, pokoknya Korea Selatan, pokoknya semua negara yang mereka itu memiliki mitra dagang dengan Indonesia, utamanya di bidang industri manufaktur telekomunikasi. Lah, industri manufaktur telekomunikasi ini banyak ya, bisa HP, bisa kayaknya sih lebih ke HP ya, nggak mungkin ke laptop ya. Tapi bisa juga laptop. Ya, bisa juga laptop, HP, laptop, apalagi macam ya, macam-macam bisa modem, bisa handy talking. Pokoknya semua hal yang bisa digunakan untuk komunikasi. Ya, komunikasi kan banyak, ya kan. Komponen-komponennya juga kan banyak. Ada earphone, ada apalagi, ada mikrofon. Nah, itu kan kalau kita lihat di marketplace kan banyak dan itu kan sebagian besar diproduksi oleh luar negeri.
Cina lah. Sehingga Cina itu kemudian kalau sudah mengetahui ada kebijakan kewajiban bagi negara-negara yang memiliki pangsa besar di Indonesia, penjualan barang mereka di Indonesia, ada kewajiban mereka itu harus memuat tingkat komponen domestik nasional atau TKDN. Itu kayaknya harus di atas 70%, itu adalah kebijakan. Nah, ini berarti yang akan dijelaskan adalah aspek ekonomi dan politiknya dari TKDN ini. Nah, masalahnya apa di dalamnya kemudian? Apa yang dapat menjelaskan aspek ekonomi politik di TKDN di Indonesia ini? Nah, itu kita akan cari tahu. Berarti kita akan membahas atau kita akan mencari tahu mengenali unit eksplanasinya. Nah, kita harus klik dulu ya. Nah, misalnya ini. Sayangnya nih artikelnya bahasa Inggris ya. Ini artikel jurnal di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional. Dia Sinta 3. Sinta 3 atau Sinta 4 ya? Jurnal HI Amikom. Kita lihat, kita kenali dari mana ya. Pertama kita baca dulu misalnya abstraknya. Apakah di abstraknya kita menemukan kata-kata dia pakai kata-kata apa? This local content good harus diturunkan dari tingkat tenaga kerja, bahan mentah, dan komponen produknya serta investasinya di sini. Nah, ini apakah pertanyaannya apakah aspek ekonomi politiknya itu TKDN di Indonesia itu dijelaskan oleh tingkat tenaga kerja, bahan material dari produksi yang dibuat itu, produk yang dibuat, atau kan dari investasi. Jika ketiganya ini kemudian sebagian besar berasal dari jurnal ini, maka dapat disimpulkan itu adalah unit eksplanasinya. Ya, tapi ini masih dugaan. Ada lagi yang menyebutkan bahwa kebijakan ini dimotivasi oleh ambisi untuk meningkatkan partisipasi bisnis Indonesia dalam rantai pasok global, jaringan rantai pasok global. Nah, ini kan kesimpulan keduanya. Tapi kalian harus mengetahui dulu apakah di bagian hasil pembahasannya itu dibedah labornya, tenaga kerjanya, ataukah
Oh, alah, suara saya nggak ada. Astaga, saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Maaf tadi. Kesalahan teknis. Makasih udah dikasih tahu. Sempat terlempar soalnya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi di sini adalah unit analisisnya adalah aspek ekonomi politik, es- ke, ke kebijakan luar negeri TKDN Indonesia terhadap mitra dagang. Nah, ini kalau kalian mengetahui, isi dari kebijakan TKDN ini adalah mewajibkan mitra dagang yang memiliki pangsa besar di Indonesia, produk telekomunikasinya itu harus menggunakan tingkat komponen domestik di Indonesia di atas 70%. Sehingga kalau kalian ketahui, kadang HP-HP itu sudah ada di boxnya tuh, nggak tahu apa boxnya aja yang dibuat di Indonesia, atau juga HP-nya juga dibuat di Indonesia. Tapi kalau beberapa HP yang saya tahu yang sempat dimiliki oleh keluarga saya, ibu saya, itu sudah ada tulisannya dibuat di Indonesia, bukan dibuat di Cina lagi. Kalau HP buah-buahan itu dia masih dibuat di Cina gitu. Tidak ada komponennya di Indonesia sehingga ya dampaknya ya biaya masuknya itu lebih besar. Kemudian tidak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Indonesia. Kalau eh, kalau HP-HP yang flagship gitu kan atau yang trans dari HP Transindo Transcend itu sudah ada keistimewaan dan mereka itu sudah ada di tulisan di baliknya itu dibuat di Indonesia. Jadi itu yang kemudian kebijakan ini juga mempengaruhi strategi dari pebisnis dari luar negeri yang negaranya menjadi mitra dagang Indonesia untuk menyusun strategi strategi pemasaran yang lebih baik gitu. Jadi mereka harus eh, mempertimbangkan kebijakan TKDN ini dalam lini produksi mereka. Dalam tulisan ini harapannya kita kan mengetahui dan eksplanasinya. Nah, karena dia itu aspeknya ekonomi dan politik ini kan sangat besar sekali kan. Istilahnya kalau aspek politik itu berarti aspek bagaimana ekonomi punya pengaruh terhadap politik. Kalau politik aspek berarti politik mempengaruhi ekonomi. Tapi yang jadi unit analisis yang di sini kalau kita lihat dari abstraknya itu masih ekonomi semua. Jadi kayak labor, tenaga kerja, terus bahan mentah sama investasi. Nah kan, pertanyaannya di sini yang kita cari adalah unit eksplanasinya apa? Unit eksplanasi adalah unit yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan ini, bagaimana aspek ekonomi politik TKDN di Indonesia untuk di industri manufaktur telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini global value chain, dia ada global value chain di bawah ini. Tapi kalau kita klik seperti tadi itu, kita hanya menemukannya di referensi-referensi saja. Jadi dia hanya kalau bahasanya anak sekarang itu cuma gimmick aja gitu kan. Tapi kalau kita misalnya klik labor itu sudah agak banyak. Nah, dia ngomong ini soal tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang menjelaskan tentang aspek ekonomi politik kebijakan luar negeri TKDN di Indonesia. Atau kita coba yang raw material. Raw material dia hanya dua, jadi tidak banyak digunakan untuk menjelaskan. Berarti dia tidak cukup buat menjadi unit eksplanasi. Terus kemudian investment. Dia ada agak banyak ini ada 39. Jadi unit eksplanasi yang kuat digunakan dalam jurnal itu hanya ada dua, ya labor sama investment. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah impact dampak kerjasama nikel Indonesia Cina terhadap lingkungan dan ekonomi Indonesia. Ini ada kerjasama antara dua negara itu disebut kebijakan luar negeri. Lebih spesifik disebut kebijakan bilateral ya. Juga sih. Cuma ada aspek kepemimpinan nyambung. Enggak ada. Enggak diteliti di sini. Nah, ini adalah judul jurnalnya dampak kerjasama
nikel Indonesia Cina terhadap ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Berarti yang mau dijelaskan adalah kan dampaknya. Yang diteliti kan adalah dampaknya. Yang menjelaskan dampaknya ini apa? Ya kita lihat ada kerjasama, ada lingkungan, dan ada ekonomi. Jadi bagaimana kerjasama ini akan berdampak terhadap lingkungan dan ekonomi. Berarti bagaimana kerjasamanya di bidang lingkungan, bagaimana kerjasamanya di ekonomi. Ini mudah sekali. Berarti unit eksplanasinya adalah lingkungan, ekonomi, dan kerjasama. Ya, mengenalinya seperti itu. Coba kita lihat. Gimana? Oh, di sini kliknya. Environment. Banyak kan? Benar kan? Sama apa lagi? Ekonomi, ekonomi apa? Ekonomi ke GDP kayak India. Ya kan? Ke national growth, pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi cuma kayak meningkatkan itu aja sih sama level-levelnya. Cuma dampaknya cuma kayak hanya meningkatkan gitu aja. Nggak ada dampaknya yang bisa terukur. Kalau cuma meningkat gitu loh. Tapi ukurannya nggak ada. Kalau di lingkungan dia bilang apa? Jadi yang dia ceritakan di sini adalah lingkungan-lingkungan. Transisi ke energi berkelanjutan lingkungan. Artinya apa? Saya nggak tahu sih apakah ada dampaknya ya. Apakah nikel yang diproduksi di Indonesia digunakan untuk membuat baterai mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia? Seperti itu. Kalau misalnya itu terbukti, ya berarti memiliki ling, dampak dampak lingkungan, yakni mengurangi penggunaan kendaraan BBM berbahan bakar fosil atau memperbanyak produksi kendaraan listrik di Indonesia sehingga kita dapat temui banyak kendaraan listrik yang sekarang mulai digunakan oleh di Indonesia gitu. Jadi intinya di sini unit eksplanasinya adalah dua. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan tentang unit eksplanasi dan unit analisis. Harapannya kalian bisa melakukannya secara mandiri. Jadi untuk evaluasi dari apa yang saya sampaikan hari ini, nanti kalian harus mencari jurnal-jurnal dalam kebijakan politik internasional, bisa menggunakan referensi ini dan mengenali unit analisisnya apa, unit eksplanasinya apa untuk dimasukkan di sini ya. Itu tugas yang pertama. Nanti akan saya berikan bagaimana cara untuk melakukannya. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan. Kalau gitu saya tutup. Silakan nanti diteruskan dengan diskusi mandiri bersama teman-temannya untuk bisa memperdalam agar lebih mudah mengenali unit analisis dan unit eksplorasinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan kuliah hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Metodenya apakah daring atau luring akan diinformasikan oleh ketua kelas melalui instruksi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.